punya alat canggih bilang, pakai kamera profesional, dia profesional fotografer gitu. Sedangkan kan kita juga nggak tahu nih apakah dia memang menghasilkan atau apa. Itu termasuk hitungan gimana? Pasti ini kan ada nih yang Om fotonya bisa yang unik nggak? Nah, mengarah ke sana pasti ada dong. Ayo, jujur. Jujur. Ya. Belum selesai tapi. Belum selesai? Oke. Contohnya gue beli dulu budget 10 juta, gue dapet 3 lensa. Nikon. Oke. 35, 50, sama 85. Itu udah itu cukup? buat kerja wedding dulu udah cukup banget. Modal 10 juta doang buat lensa, belum termasuk body ya. Iya, oke. Nah, lu 10 juta di Canon, lu nggak dapet apa-apa. Lu beli satu lensa 1740 aja udah 7 juta dulu kalau baru. Oh iya? Iya, sisanya lu mau beli yang murah-murah, waduh nggak kepake deh. Nggak pakai itu. Nggak kepake. Nah, Nikon ini enaknya gitu, dia punya grade lensnya tuh jelas dari harga, tapi kualitas juga nggak diturunin. Iya, bagus banget. nggak dikorbanin ya. Nah, mulai dari 3 lensa itu gue ngembangin lagi, punya lensa yang lain-lain lah. Gitu. Oke. Balik ke? Nah, sekarang dulu kan zaman yang kerja, gue dulu pakai kalau wedding nih pakai 2 lensa, 2 body, strap kulit, bodinya 2 gantung. Wedan. Satu biasanya, satunya biasanya wide, satu biasanya tele. Kalau lagi sehat, gue biasa kalau sehat nih 2470 kan berat nih. Satu lagi pakai 70-200 kalau sehat. Kalau males dulu gue ganti fix. Yang satu lensanya ringan kan 35, yang satu pakai 85. Yang agak tele kan sama-sama fix, tapi kan fungsi beda gitu. Nah, itu gue dulu pakai itu. Nah, sekarang kan gue udah nggak terlalu motret komersil. Oke. Gue lebih sering untuk balik lagi ke hobi nih. Motret jalan-jalan, motret hobi, dan kebetulan gue juga sekarang terjunnya ke F&B. Nah, gue pakai lensa gue ya males gue kalau serius gitu kan kayak orang ya. Tiba-tiba di kafe gue pakai kamera gede, terus lighting segala macem. Ya kalau gue tiap hari gitu kan males ya. Jadi gue cukup pakai begini sekarang. Kan begitu, Pak. Profesional begitu rata-rata. Gue udah nggak butuh status profesional sekarang. Butuh cuan yang gampang dan sehat, pundak nggak sakit. Nah, dulu tinggal begini aja, motret begini, begitu. Ya, tapi tetap mesti pakai lighting tambahan. Enggak, ini gue masa. Kalau kamera ini emang ada keterbatasannya, tapi gue seenggaknya udah tahu gue kapan mesti motret di jam berapa, seperti apa cahayanya, gue udah tahu. Cahaya yang naturalnya aja gitu matahari gitu. Jadi emang udah yang enteng-enteng lah gue cari sekarang, tapi bagus kualitasnya. Ini jadul nih, lo tau nggak gue beli berapa? Dari temen gue beli second harganya 2,5 juta bro. Masa? Murah banget. Tapi kondisi masih bagus? Bagus ini. Cuman ini rusak sama gue aja, jadi si tombol ininya tuh ngeblebes ke dalam nih. Kan dia mesti bisa geser gini ya. Jempol gue tuh kayak gedean gitu. Beda kan? Tuh. Orang jadi ini udah nggak bisa diputer nih. Gue muternya jadi bisa dia enaknya kalau Fuji ini dia bisa diafragma sama speed tinggal pencet aja. Gitu. Ganti muter di sini. Tapi ini kan dia bukan mirrorless ya? Dia kamera pocket lah ya. Hah? Ya hitungannya bukan, nggak tahu ya mirrorless apa enggak generasi sekarang ya. X30 tuh mirrorless. Pocket lah, dia pocket digital. Nah, pocket digital lah ini. Pocket. Dan sekarang buat moto F&B aja pakai ini sangat cukup. Makronya ada, dia lensanya Itu lensa bisa diganti, Bro? nggak bisa, 28-112. Dan dia nggak full frame ya. 28-nya dia tuh lebih ke 35. Nanti ada contoh-contohnya dong, Be? Ada di Instagram gue bisa. Di Instagram nanti kita tulis di bawah Instagramnya, bisa kalian lihat sendiri. Jadinya pakai kamera ini tuh seperti apa? Jadi gue boleh nyebut brand. Oh, boleh banget. Ya dulu awal-awal Kopinako gue mulai 2018 tuh, mulai dari bulan Maret sama sebelumnya tuh gue bikin foto menu di sini. Pakai ini? Foto interior, kalau kalian buka Instagramnya Kopinako yang awal-awal nih ya, 2018 berarti di scroll bawah lah itu ya? 2019 itu fotonya semua dari sini. Dengan lo punya kecanggihan kamera Nikon itu dan lensa-lensanya. Gue nggak pakai itu, gue simpen di rumah. Iya, itu lo malah prefer pakai ini? Iya, satu lebih praktis. Karena lo bilang itu kayak orang bego gitu. Iya.
Masa sih? Dulu Tapi ya, profesional. zamannya pacaran gue kemana-mana pakai kamera DSLR bawa. Sempet pacaran ya? Bini gue dari Bali nih. Oh, oke. Sempat pacaran, gue juga sempat kecil Kirain. dulu. Kirain lahir tua langsung kayak begini gitu kan. Kita nonton Godzilla kan selalu gede tuh, nggak pernah dari kecil soalnya. Ya jadi dulu gue zaman pacaran gue kemana-mana ya gak usah pacaran nongkrong sama teman-teman kemana-mana bawa DSLR. Woi biar Karena kan keren satu dong. emang enggak kamera gue cuma punya itu. Jujur saudara-saudara. Iya bener. Iya Kan benar. kalau gue punya yang kecil, kalau dulu kamera handphone udah keren mah gue pakai kamera handphone. Sekarang Iya, gue iya. motret udah pakai kamera handphone aja. Enggak lah, kan ada itu. Iya kan kalau males bawa, gue pakai kamera handphone. Nah iya kan sekarang tuh banyak nih ya. Kita agak-agak beralih dulu nih ke handphone tadi karena lo bahas tuh. Handphone dengan kecanggihan-canggihan kayak gitu. Lo nggak pengen beralih ke dengan adanya iPhone 11 Pro Max dengan kameranya kayak begini-gini, Huawei kayak gitu-gitu. Kan orang udah ngarahnya kayaknya kayak lo bilang tadi lebih simpel, masuk di kantong. Iya benar. Kamera Iya. sekarang teknologinya makin motret makin gampang. Oke. Asli makin gampang. Ya buktinya kan sekarang banyak kreator-kreator konten kan. Nah iya, content creator. Menjamur banget ya. Itu lu mau pakai apapun sekarang udah bisa. Satu, ngedit udah bisa di handphone. Lu Iya. bikin video nggak usah capek-capek pakai masuk ke komputer pakai Premiere atau Vegas atau After Effects lah. Sekarang semua ada di handphone. Iya. Ngedit aja, ngedit foto. Dulu cuma bisa pakai filter Instagram, bener nggak? Iya sih. Sekarang lu ngedit Lightroom aja ada di Iya benar. ada di handphone. Lightroom ada di handphone, ya, sekarang tuh aplikasinya. lu mau jadi content creator lebih gampang. Motret sekarang lebih gampang. Hasilnya bagus-bagus sih kalau gue lihat Dan itu. iya, emang sekarang kamera handphone kan juga bagus-bagus ya. Nah, terus dengan kalau dulu ya gue motret nih ya, namanya strobis, namanya LCD tuh masih belum bagus lah dulu. Iya. Jadi motret tuh masih begini nih, walaupun ada LCD Pakai ya. viewfinder ya. Masih viewfinder dulu begini nih, masih begitu ya terus. Nah sekarang gue motret tuh udah gak pernah begini. Ngeliatin di Gue sini. motret tuh udah begini. Gitu. Kadang-kadang kacamatanya turun gitu. Iya, karena umur Gitu. ya diturunin. Iya. Jadi udah ngelihat LCD karena LCD udah secanggih itu. Apa yang lo lihat di LCD jadinya kayak begitu. Kalau dulu tuh apa yang lo lihat di LCD itu Ya beda banget. kira-kira gitu ya. Oh kira-kira Iya. kayak begini. Nggak tahu pas keluar, wah colornya kok begini. Iya, dulu tuh Mesti harus edit lagi. motret dulu, cekrek baru lihat. Jadi Jadi sekarang birunya enggak ya, segini, live ya kontrasnya segini bahasanya gitu. ya, sekarang ya. Nah, apalagi dulu motret strobis yang gue bilang tadi, motret pakai flash terpisah itu setengah mati dulu susahnya. Satu, konektivitas sama sinkron dari remote sama Itu nggak boleh ngaco tuh ya. lo ngatur di sini diafragma berapa, power berapa di situ tuh nggak segampang sekarang. Sekarang udah tinggal tet, udah gampang, cekrek. Oh, dulu mesti teriak. Woi, pakai Woi, sekian. Turunin Gitu. setengah, turunin seperempat, woi. Kiri dikit, atas dikit. Gua Kayak mandor dong. Iya. Jadi gue Itu punya kerennya asisten turun. tuh harus jago. Oh, Dulu yang- tuh yang asisten paham gue jago ya. banget. Jadi dia udah tahu gue posisi begini berdiri atau jongkok atau gue dari mana, dia mau motret apa dia udah tahu harus berdiri di mana. Tingginya seberapa, powernya seberapa, dia udah tahu. Gue tinggal gini. Gitu. Udah gampang, nggak usah teriak kalau dulu. Nah, kalau sekarang remote udah gampang, gue tinggal atur aja. Tinggal masalahnya posisinya bener apa enggak. Oke. Strobisnya. Itu masih Itu semua tapi ngaturnya tapi di nggak kamera. Kalau dulu mah teriak. Jatuhnya flash juga dulu nangkap kamera sensornya juga beda. Sampai sekarang. Jadi sekarang semakin dipermudah. Kayak apa namanya? Ya motret makanan dulu tuh susah minta ampun, bro. Masa sih? Dulu mau motret makanan susahnya minta ampun. Kayaknya cuman kalau gue lihat gitu ya, maksud gue kayak di pecel ayam gitu kan, moto-motonya gitu-gitu doang. Iya sih. Nasi uduk. Iya, kayak di Iya kan? Simpel-simpel aja gitu fotonya, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Dunkin Donut kayaknya biasa-biasa aja foto-fotonya. Loh, enggak. Iya deh. Nyebut merek lagi itu. Iya, ntar susah debatnya kalau Oh, gitu, iya, susah. benar, Panjang benar, nih, benar. panjang Oke, kalau oke. gitu. Ya. Tapi intinya sih sekarang dengan teknologi gini makin gampang banget motret. Nah, itu salah satu alasan gue sekarang udah mengurangi kerjaan motret gitu. Oh, oke. Gitu. Karena sekarang ya satu, gue umur udah tua. Udah lumayan Tua. Lumayan Udah dewasa, tua, lumayan udah dewasa. tua. Dewasa Gua itu pilihan. bersaing dengan yang muda-muda udah susah. Satu, mereka kreatif banget. Oh iya sih. Kedua, teknologi gue nggak bisa diem, harus dikejar terus, gue harus ngikutin. Iya.
Sekarang kamera gue terakhir DSLR gue masih pakai kamera D750 Nikon. Di zamannya dulu canggih. Tapi tahun sekarang D750 mah ya udah ketinggalan zaman. Iya, ketinggalan zaman, tapi ya balik lagi sih kalau gue bilang sense of art mata itu ngaruh banget kan ya. Ngaruh. Makanya jadi kan selera itu lu nggak bisa beli. Benar, itu dia. Ya kan? Gue setuju. Skill bisa dipelajarin. Yes. Gue sekarang belajar semua dari TikTok, bro. Nah, ini dia. Iya, tapi seenggaknya gue basic test gue. Basicnya udah. Tes gue tuh udah ada. Benar. Itu yang penting komposisi sih ya. gue ngelihat sesuatu tuh udah ada komposisi, standar komposisinya gue tuh udah ngeliat kayak gimana. Gitu. Jadi kalau TikTok itu cuman kayak ngeliat update yang sekarang tuh lagi ya, modelan apa sih fotografi betul. kayak gitu-gitu ya. Gampang. Nah, ini kan balik lagi nih. Ini kan lu punya istri, punya anak gitu. Kalau tiba-tiba mereka pengen hobi yang sama-sama lo, gimana nih? Apakah lo setuju? Karena lo tahu sendiri kan harga perangkat berapa. Lo punya kayak tadi bokap lo punya alat, tapi lo pengen anak lo mungkin bokap lo pengen lo lebih canggih, ya kan? Lo provide, Ya, provide lah. tergantung situasinya ya. Tergantung situasi, nggak boleh gitu, milih-milih. Oh, iya dong. Situasi apa coba? Contoh. Tergantung, lu mau motretnya buat apa dulu? Oh, diarahin. Jadi lu ketahuan sekedar fungsi. mau motret bagus, soalnya sekarang lu nggak perlu alat mahal. Oh, Satu itu. Jadi lu ngapain minta yang mahal-mahal? Alat Intinya kan mahal. sebenarnya mau bikin foto bagus kan. Contoh, Iya. bini gue masak, bikin kue segala macem. Dia punya Instagram sendiri, Instagram jualan, Instagram pribadi. Dia mau jualan nih makanan dia. Ya kalau dia ngandelin gua yang motret terus, ya nggak masalah. Ya, nggak masalah. Gua pasti gua Kalau lakuin. misalnya dia pengen, Ketika gua nggak ada, dia mau motret, ya kan intinya kebutuhannya dia bikin foto bagus. Kan tinggal gua ajarin. oke. Nggak usah gua provide Dengan menggunakan alat lo. Alat Maksudnya yang ada kan? aja. Ya, alat yang ada. handphone Tuh. dia. Kalau misalnya Heeh. dia bilang, "Pih, aku mau itu dong. Hasselblad, aku mau Mamiya Buat dong." apa? Aku buat apa? Buat canggih, apa? biar keren. Mau keren Biar kasih masakan pita, mami. kacamata Wah. hitam. Hah? Kalau mau keren mah kacamata hitam, kasih pita, itu keren. Kan makanan, masa dikasih kacamata hitam, Iya nasi uduk? makanya, mau keren doang mah ngapain? Nggak bisa gitu. Nggak. Jadi sekarang oke. gue lebih ngajarin ke anak gue ya apapun harus sesuai fungsinya. Lu mau ngapain dulu? Tapi gitu. anak lo ada nggak sih? Ada, Keinginan gue ajarin. untuk itu. Oh ya. Gue sering gue ajarin nih cara motret begini. Tapi memang dia pengen atau cuman lo yang karena gue mengarahkan? sering ngeliat gue motret kali ya. Oh ya. Jadi ya kemana-mana kan ya gue ngumpul sama saudara gue pasti gue jadi tukang motretnya. Gitu. Jadi Oke. liburan ke Bali bareng-bareng ya pasti gue jadi motretnya. Lagi teman-teman gue nongkrong pasti gue jadi tukang fotonya. Dan gue tuh nggak pernah ada di Itu ya capek. foto-foto. Iya. Lo tau Capeknya nggak? itu ya. Fotografer tuh ya. Memories Facebook tau kan? Nah. 10 years ago, 4 years ago. Nggak ada lo nya. Nggak pernah ada gua, men. Jelas. Nah mulai Emang dari nggak situ bagus. makanya gue udah jarang mau motretin orang. Maksudnya kalau ngumpul udah ya, iya, udah. biar suruh waiter atau suruh siapa. Super motret. egonya keluar ya. Jadi gantian dong. kalau dulu gue nggak percaya sama orang, gue yang mau motret dah biar bagus. Takutnya iya benar. Kalau sekarang bodo amat yang penting gua baru ada. ngerasakan anjing. Nggak pernah ada, coy. guanya. Mana nih tuh time hop? Wah, nggak ada nih time hop, nggak ada nih gua. Ya itu. Tapi kan lo fotografer bisa diedit. Males banget, Masukin. PR banget Iya. anjing. Kok Ya itu ini kok nggak ada lu di sini, yang moto siapa gitu. one of the perks being a photographer lah, jadi nggak pernah ada di foto. Iya. Gitu. Dan itu sangat disesali ya sebenarnya ya. Iya, betul. Jadi memoris, emang kan gue dulu jualan wedding nih ya. Gue gimmick gue itu adalah gue menjual investasi. Lu bayar gue mahal, lu menjual investasi. Gue jual, lu beli investasi ke gue. Oh, iya. Karena dari wedding lu nih, lu udah pernah nikah? Udah. Oh, udah nggak nikah. Alhamdulillah. Sekarang nggak nikah lagi. Belum. Oh, belum. Belum lagi. Belum. Jadi Kenapa kalau sih lu dulu nikah nih, ditanya-tanya? lu dulu nikah, lu kan ada namanya kue, Iya. ada namanya catering, Betul. lu bayar mahal untuk dekor, ada musik, bener nggak? Servis. Baju lu, sepatu lu mahal dong, Iya. bayar keluar duit lah. Bini lu pakai baju kebaya segala jelas. macam mahal dong, Banget. ya kan? Makeup bini lu mahal dong. Ya, tuh. Nah sekarang itu semua akan berakhir ketika tamu lu pulang semua. Iya benar. Lu besok bakal inget nggak makeup lu kayak gimana? Enggak sih kalau nggak difoto. Nah, semua itu akan tersimpan dengan baik dari memori
foto. Nah, denger tuh. Itu jadi, guys. kenapa kalian harus bayar mahal wedding photographer? Yes. Itu salah satunya. salah Itu satunya. investasi, yang kalian bayar itu investasi. Jangan dinego-nego deh. Betul. Nego sih, ya, Ya, terserah lah, gitu. boleh ya, cuman Intinya Jangan nego, nggak ada otak. karya kami ini wedding photographer tuh 10-20 tahun lagi yang ketika kalian bisa inget makanan kalian kayak gimana, dekor kalian kayak gimana, itu semua dari foto dan video. baju. Benar. Iya. Lu juga Makeup mahal-mahal, plak ditemplek begitu iya, doang. bener. Ya kan makeup Lu 4 jam. juga udah pada ngeliat deh ya. Banyak tuh kan yang viral-viral kan. Jangan nego fotografer. Terlalu murah, ntar jadinya begitu. Ada yang kekat lah, ada yang fotonya intinya cuma sih sepatu. Bukan cuma sekedar Harus ngeblur gitu kan. Jadi intinya sih bukan cuma sekedar motret begitu doang masa mahal. Nah, itu gua nggak suka Bukan tuh. begitu. Jadi intinya kan kita kan Motret gitu doang. kita jual desain gitu pengalaman, jual profesionalitas yang Betul. tadi lu bilang, profesionalitas. Kemudian jual investasi. Yang lu beli itu semua. doang. Iya. Meskipun ntar lo punya 3 album dari 3 pernikahan lo. Gitu kan. Nah, terus Hah? yang Ketawa sih. yang gue pelajarin juga ketika lo jadi fotografer, nggak cuma wedding ya, semua lo juga ngebeli karakter si fotografernya. Gimana tuh maksudnya? Gue Contoh gini. agak-agak bingung. Kalau orang diputus rantainya dari kebutuhan sampai hasil akhir jadi nih. Iya. Mas, gue mau foto makanan dong. Yang bagus ya? Oke, siap. Fast forward, jadi nih foto makanan bagus. That's it. Udah. Tapi proses dibalik itu kan Oh, Ngerti nggak? ya paham. interaksi paham. sama klien. Iya, benar-benar. Bagaimana lu bisa mengarahkan, lu bisa kasih suggest, terus mencairkan suasana lah, apalagi namanya Iya. motret prewedding, motret orang itu kan Iya, nggak bisa sembarangan harus sih. connect dulu, Iya. gitu. Mesti tahu, oh nih orang sukanya kayak gini, tipikalnya kayak gini. Betul. Gue Benar-benar. nggak mungkin motret couple kalau gue belum pernah ketemu couple-nya. Seenggaknya gue pasti gue ajak meeting dulu. Iya. Gua Ngobrol-ngobrol dulu gua lah ya, lihat cari dulu lah tahu. mereka pacarannya kayak gimana, bercandaannya mereka kayak gimana. Karena ngaruh. Kepo dong. Ya harus dong. Nanti kalau misalnya Gue pernah bro, dibawa ke Ini aneh luar nih kota pasti. nih ya. Ah. Waduh, yang nganter bisa 3 Innova. Buset. Itu nganter mudik. Terbang ke Padang. Kayaknya sekalian keluarganya balik kampung nih kali ya. Itu gue motret diawasin bro. Nggak, kenapa tuh? Jarak harus 1 meter. Ini bukan PSBB kan? Bukan. Kayak karena Bukan social satu distancing, kan? dari segi agama. Jadi Oh. mereka tidak boleh bersentuhan. Jadi motret, lu bayangin, jauh-jauh gue dibawa ke Padang, motret harus jauh-jauh nggak boleh bersentuhan. Merekanya? Ini si pasangan Si ini? pasangannya, Waduh. gila diawasin terus sama nyokapnya, sama omnya, sama tantenya. Diedit? Enggak? Enggak. Emang harus jauh-jauhan aja. Akhirnya gue taruh kiri kanan, ya main mood aja jadinya. Background foto tabingan tangkur ruang tuh di situ tuh gue taruh di bawah. Kayak Kalau nggak musuhan depan dong belakang. fotonya. Ya main blur-blur. Oh, tapi keren fokus. jadinya malah? Bisa, keren. Cuma kan chemistry-nya kan emang ternyata pacarannya emang begitu gitu. Jadi kalau gua nggak ketemu Apa sih bahasanya tuh? Kalau gitu? eh, Enggak yang namanya? apa Bukan pacaran murim. tapi nggak ketemu, nggak. Ya itu Taruh, ya itulah. ya. Oh, Jadi tuh, kalau oke. gua nggak pernah ketemu dia dan keluarganya, tiba-tiba gua datang ke Padang, gua Terus? suruh pegangan tangan. Kalau gua nggak digampar sama teriakin sama Oh iya. keluarganya, bener nggak? Kenapa lu? Nyuruh-nyuruh. Itu salah satunya. Ah. Kan gua harus tahu story-nya seperti apa, karakternya seperti apa, do and don'ts-nya apa gitu. Jadi sebelum lu berangkat ke sana lu udah tahu itu? Udah, ya itu kayak gua ke Bali. Oh di nih. perjalanan mikir tuh ya, aduh gimana ya? Gue pernah dapet jadi si kliennya nggak cerita kalau dia tuh ada Bisul. kekurangan lah secara fisik. Gitu. Oh secara fisik. Jadi gue bawa nih ke Bali kan namanya sunrise, cari matahari bagus dong, Oh, matahari keren. kan sunrise, kuning, matahari pagi hangat gitu ya. Terus dia ternyata gue suruh pose tuh dia susah banget gitu. Dia selalu Menolak. buang muka, selalu gerak kedip-kedip terus. Gue bilang kenapa sih? Mata gue yang sebelah kiri pernah kecelakaan, jadi buta sebelah, terus dia nggak bisa kena matahari. Oh nggak bisa kena direct sunlight. Nah gitu, terus ya akhirnya gue harus putar otak di situ kan. Gimana caranya lu ke Bali yang mesti cari matahari tapi menghindari matahari. Akhirnya begitu. Terus? Karena gue nggak bisa taruh dia di matahari. Lu bayangin ya? Ya akhirnya bener sisi yang mata dia yang emang Anak-anak sekarang mah gini. gitu. Jadi sisi yang mata yang dia nggak bisa itu ya gue umpetin gitu.
Oh gitu. Tapi hasilnya dia setuju, bagus. Iya kan bagus. Maksudnya bukan berdasarkan karena memang kekurangan itu, Iya, jadi akhirnya dia menerima. jadi gue harus putar otak lah situ. Jadi repot juga ya. Banyak story-nya orang-orang gitu. Kayak Okta kayak gitu kan, kalau mau difoto gitu, tak bagusan dari belakang tak, gitu kan? Nggak bagusan dari samping tak, lu di samping sono gitu. jadi ya itu pasangan aja di foto. Oktanya mana, ntar ditanya kok. Ntar ditempel. Ini itu nanti kita tempel. Ntar di crop. Nanti kita tempel gitu kayak mainan-mainan gitu kayak stiker Panini zaman dulu. Gue punya komplit tuh dulu tuh. Apaan? Panini. Komplit gue bukunya. Apa tuh? Gue nggak tahu. Gue taunya Panini itu tuh loh, roti. Bukan ya, ini kan tukang kopi, tukang roti. Oke. Jadi sekarang ini kita udah banyak tahu kan saran-saran dari Babe, ya kan, cerita dia, pengalaman dia dan lain-lain gitu. Untuk kedepannya nih, Be, gue pengen tahu, lo punya plan apa sih di dunia fotografi lo ini? Wah, dunia foto. Gue dari dulu tuh emang sebenarnya demen ngajar. Ngajar ya? Cuman kan sekarang ini gue rasa gue udah nggak terlalu relevan dengan perkembangan fotografi sekarang. Jadi gue bener-bener mengurungkan niat gue untuk ngajar. Tapi gue demen banget dulu gue pengen punya sekolah fotografi. Lo bilang nggak relevan? Apa sih? Apanya yang nggak relevan? Satu dari teknologi. Kamera yang gue pegang sekarang udah bukan kamera-kamera zaman sekarang. Ya Nikon sekarang udah ngeluarin Z6, Z7, malah ada Mark II-nya. Z6 Mark II, Z7 Mark II. Itu udah keren-keren semua dan gue belum pernah pegang kameranya. Seenggaknya secara in terms of teknologi gue udah ketinggalan banget. Kemudian kedua dari teknik editing segala macem itu gue udah jadul lah aliran gue gitu loh. Yang bisa gue ajarin tuh ke anak-anak yang emang nanya-nanya ke gue ya standar klasik foto gitu, komposisi yang lu cari seperti apa. Nah itu kan basic tuh, bukannya harusnya itu memang fundamental nih, kita ngomongin fundamental. Itu bukan fundamental itu teknik skill dasar lu, segitiga exposure apa. Nah ya itu kan sebenarnya bisa lo ajarin kan? Ya itu bisa, cuman ya jadinya yang gua ajarin fotonya udah nggak kayak foto-foto zaman sekarang lah. Oh jadi nggak terlalu up to date mungkin. Benar, secara gitu ilmu, ya? secara teknologi, in term of dua hal itu gue udah nggak terlalu apalagi nggak terlalu ngikutin. Generasi instan ini kan pengennya langsung keren, terlihat bagus. Tiba-tiba gue ngajarin anak bocah sekarang yang tiba-tiba mereka kamera lebih canggih dari gue, itu kan aneh banget gitu loh gue bilang. Pak, pakai kameranya apa gitu? Pakai Fujifilm X30. Ini gila nih, jadul banget, secara kualitas gambarnya udah kalah banget sama mereka. Iya, tapi kalau lu diajakin head to head, lu juga belum tentu kalah kan? Oh iya, kan siapa yang di belakang? Iya. Who's the man behind the gun? What kills a man is the man behind the gun, not the gun itself. Yes. Benar nggak Pak? Ya. Gitu. Jadi apa rencana kedepannya selain pengen ngajar atau lu pengen punya kamera yang lebih unik lagi? Enggak. Udah cukup ya? Ngejar kamera sih gue udah nggak terlalu ya. Satu kan ya kalau gue tipikal yang emang fungsional. Jadi gue beli sesuatu barang ya bukan, ya gue suka sih diecast kayak gitu, gue suka. Tapi gue sekarang nyari yang sesuai fungsi aja. Sesuai fungsi? Benar gitu. Jadi ya kalau gue mau upgrade tuh upgrade yang sesuai fungsi, yang gue cari yang kompatibel, yang compact, yang emang bisa dipegang enak, atau enggak gue upgrade handphone yang iPhone tadi 12, kayak kita tadi ngobrol itu kan ya, gitu. iPhone 12 itu lebih kepake gitu. Gue motret makanan, motret couple pakai handphone itu juga udah keren banget sih kalau gue bilang. Cukup tuh. Gue udah pernah pegang. Padahal harganya emang seharga kamera pro juga ya. Lensanya udah oke harganya ya. Jadi lebih prefer untuk kedepannya fotografi yang lebih mudah mobility-nya. Betul. Jadi gue mungkin pengen ngajarin bikin kelas nih. Misalnya untuk ibu-ibu gimana sih cara motret selfie yang bukan selfie, motret grup yang benar. Kan ibu-ibu sekarang kan arisan foto tuh yang benar tuh kayak gimana sih? Iya, gitu. Proper gitu ya. Terus gue bikin kelas misalnya yang lebih simpel-simpel lah fungsinya. Jadi kayak motret diecast, lu mau bagus motret kayak gimana sih gitu. Itu belum pernah lo lakukan? Belum pernah. Gimana kalau kita minta Babe ya kan buat webinar gitu kan untuk. Jangan webinar lah, gue juga gaptek sekarang webinar. Gue kemarin terakhir diminta
webinar untuk foto produk. Oh iya, gue miss tuh. Repot gue. Padahal udah pengen banget, dia udah, woro-woro tuh. Lu mesti nonton gue lo, kalau enggak apa lo nggak teman gue. Repot banget gitu. webinar. Maksudnya jadi lebih prefer apa nih? Ketemu langsung audiens langsung lah, terus gue praktek juga nggak ribet dengan kabel, dengan apalah mesti. Ini dia kan sekarang kendalanya nih, Beb. Masa pandemi ini kita tuh semua susah bergerak, kita semua social distancing gitu ya. Gue sih takut dicokot aja nih, dia udah mulai menjauh-jauh ngambil garpu tuh. Kan social distancing kayak gini, yang lo pengenin tuh agak susah. Ya nanti mungkin ya, jadi ketika situasi udah kondusif ya mungkin nanti kita bisa bikin kayak gitu-gitulah. Gue lebih senang sih sharing-sharing kayak begitu. Jadi lo motret nggak harus mahal, nggak usah peralatan lo mahal, tapi banyak yang bisa lo pakai dengan alat sehari-hari. Ya, dengan everyday alat-alat kita yang kita pakai harian gitu. Jadi nggak usah maksain untuk gue mesti punya ini untuk dapetin bener, nggak perlu lah foto gitu. bagus gitu kan. Kalau Sultan kayak yang punya toko ini juga nggak apa-apa. Iya, itu kayak Sultan yang kemarin kita pernah ngebahas RWB, ya kan diecast RWB, padahal dia punya RWB aslinya di rumah banyak banget gitu. Kalau kayak dia mah nggak masalah ya. Nggak masalah dia, Pak. Cuman kalau untuk kita ini yang kayak remahan rengginang ini kan jadi pakai hal-hal simpel lah, cuma sekedar bohlam lah, sekedar cermin kaca doang gitu, itu bisa bagus gitu foto tuh. Nah, nextnya kalau misalnya kami undang ke sini untuk ngebahas teknis kayak gitu-gitu, mau dong, boleh dong ya. Tapi mulai ada fee ya. Baru ngomongin. Papa ngajarin moto gitu kan. Non fee bawahnya. Non-fee. Nanti kita taruh cap jelas itu non-fee gitu. Kan ini boleh. Sharing is caring, brother. Jadi sekarang nih gue lebih banyak sharing sama pegawai gue malah. Pegawai lo? Jadi gue punya... Nih, tunggu dulu nih. Ini pegawai foto atau semua pegawai waiter, anak service, anak greeter. Kan jadi pegawainya bagus. Sekarang gini, gue punya restoran, banyak dikunjungin orang, ibu-ibu, buat foto. Yang suruh foto siapa? Waiter. Oh benar. Nah sekarang kalau fotonya jelek, ibu-ibu itu bakal ngomong apa? Jangan foto jelek banget fotonya. Iya. Nah, sekarang kalau dikasih foto bagus, makan di situ aja, fotonya bagus. Kita foto lagi, besok ya minggu depan sini lagi. Foto. Jadi intinya dari sekedar gue ngajarin basic foto aja ke pakai kamera handphone ya. Bagaimana cara lu ngambil foto kalau grupnya berempat duduk atau berdiri atau dia di tangga, itu gimana caranya? Itu lu ajarin ke mereka? Gue ajarin, basic aja. Cuman sekilas doang. Tapi ya maksud gue serius lu ajarin. Gue ajarin. Wah keren. Anak-anak yang baru. Contoh gitu. Tuh owner, bos-bos kafe, resto, ya kan? Mau kedai kayak gitu. Jadi intinya dari sekedar simple lu buat foto di kafe lu buat ibu-ibu atau tante-tante atau keluarga, bapak anak sama ibu, lu menghasilkan foto yang bagus aja tuh mereka puas. Satu, pasti di post. Ya kan? Ketika di post, mereka ditanya sama teman-temannya, foto di mana? Tapi kedua kalau fotonya lu miring-miring, pletot-pletot, orang juga malas ngeliatnya. Iya, dan apalagi sekarang dikit-dikit orang foto di tag ya di Instagram ya gitu. Wah, foto gue jelek, nggak mau nge-tag tokonya restonya gitu, karena nggak ya fotonya mungkin nggak bagus. Nggak ada yang bagus fotonya. Kemudian gue juga sharing sama tim yang lebih serius. Jadi gue punya tim markom juga di kantor gue. Itu gue juga mulai banyak sharing gimana cara foto produknya bagus, gimana secara komposisi bagaimana, sekarang trennya seperti apa. Yang lo mesti post di Instagram tuh kayak begini, buat di menu tuh beda lagi harus kayak begini, buat suasana beda lagi. Jadi tergantung lo mau motret apa, fungsinya apa, caranya juga beda. Nah, itu gue mulai sharing lagi juga sama tim gue juga gitu. Itu buat fotografer kalau memang kalian punya pegawai, kalian punya temen, jangan pelit ilmu ya, Be ya. Oh iyalah. Jangan pelit ilmu. Ilmu itu rezeki mah udah banyak, udah di atas lah. Lo kalau ilmu itu mesti dibagiin. Selain lu juga nambah pahala, nambah fee, kenapa fee bawa lagi itu? Nggak berlaku nggak sih di sini? Nggak berlaku di sini. Iya, kopi gue beli sendiri. Wah, mampus lo. Ya, parah. Nih, ntar kita kasih tanaman ini. Ya intinya gitulah. Sekarang gue udah mulai ngurangin motret
profesional gue. Komersil ya? Komersil gue. Tapi bukan berarti menutup. Masih ada. Masih. Gue beberapa klien tetap gue masih pegang annual photoshoot. Setahun sekali udah pasti gue motret. Yang berangkat naik helikopter itu bukan? Itu bonus. Oh bonus ya kan? Bonus. Yang nggak terbang tinggi helikopternya pasti. Ini kenapa ya nggak terbang tinggi gitu? Ternyata helikopter itu remote control. Oh, ada satu lagi tapi nanti kita bahas ya. Yang nih? masalah itu fotografi apa aerial fotografi kali. Drone. Nanti kita bahas nih. Ya, soalnya ada segmen di drone, remote dan lain-lain sih masalah itu. Boleh. Gue mau minta saran dari lo deh buat para fotografer muda, kawan-kawan kita atau papa-papa yang lagi seneng fotografi, boleh kasih saran buat mereka? Ya, kembali lagi bersama Aldin di sini. Bukan. Bukan. Saran-saran apa aja ya? Jadi intinya sih kalau mau motret emang hobi yang mahal. Kalau lu mau ngikutin, mahal. Nggak pernah ada cukupnya, selalu ada yang baru, selalu ada yang kurang. Benar. Alat lu mau dari segi kamera aja tiap tahun keluar baru, lensa keluar baru, tiba-tiba Canon lagi bagus, tahun depan Nikon bagus, ganti lagi. Jadi jangan pindah-pindah sistem Nggak juga. apa pindah sistem kalau emang kuat budgetnya. Ntar tahun depan, ganti lagi. Nah kalau teman-teman gue sih begitu semua tuh. Lagi trennya Sony, Sultan Nikon itu ya? ganti semua. Lagi trennya Fuji ganti semua. Ganti lagi ke Canon keluar baru lagi, ganti Canon lagi. Buset. Banyak banget itu berarti. Banyak gitu. Yang boleh ganti gitu. Tapi intinya sih balik ke pribadi ya. Jadi ketika lu bisa hobi fotografi itu lebih ke esensinya lah. Esensi ya benar. Fotografi membuat lu merasakan merasakan apa sih gitu. Jadi kalau lu senang motret Passion lah ya. Passion lu kayak gimana di fotografi? Apa lu sering motret model suka ya lu sikat aja motret model. Lu motret mainan sekaligus lu beli mainannya kan dari case-nya lu belilah gitu. Lu mau lari nambah ke drone untuk mengembangin koleksi foto lu misalnya dari udara, dari atas itu juga silakan aja. Tapi intinya sih lakuin aja apa yang menurut lu menyenangkan buat lu sih. Benar. Jangan terlalu maksain gaya, besar gaya. Terus kalau lu intinya mau lari ke dunia komersil ya lu profesional itulah. Profesional nggak diukur dengan uang tapi dengan sikap dan karakter. Siapa nggak tuh? Ya kan, babe ini ngasih saran itu keren banget. Salah atau enggak ya tergantung lo menilainya, benar kan? Ya. Kita bisa bilang bahwa ya kayak tadi dibilang masalah sistem dan lain-lain. Profesionalisme juga mungkin lo punya pendapat sendiri gitu kan. Babe juga kalau menurut gue sih nggak salah sih dia. Itu udah keren banget, udah include semuanya. Attitude itu adalah nomor satu. Iya, betul. Ada tambahan lagi, Be? Ya lain kali ini tanaman hokinya diperbanyak. Iya, dibahasnya jangan yang plastik, jadi lebih ke real plant lah. Ya lain kali kopi ya, bapak-bapak, tolong disiapkan. Tapi tadi udah nyiapin payung lo, hujan-hujan gua keluar tuh. Benar. Tapi lu dari pintu kiri. Kabur. Lu dari pintu kiri bukanya. Gua kan dari kanan nyetirnya. Mau ada yang dibawa nggak Pak? Gitu. Pas dipayungin malah kabur-kabur bilang gitu. Nggak muat juga padahal payungnya kalau berduaan sama dia. Udah kayak itu aja tuh. Bawa Masha and the Bear. Gue Mashanya dia Bear. Iya, susah nih orang tua nih. Kamu juga orang tua, ya? Oke, gitu aja. Sekian dari kita berdua. Kalau lo suka, tolong klik like-nya. Please subscribe dong. Lonceng notifikasi. Kalau di sini. Bukan, di sini. Bukan. Dan komen, please komen. Apapun itu komen aja. Kita mengharapkan kritik yang membangun. Kalau nggak bangun takut juga. Iya. Ya kan? Kalau nggak bangun ya di-snooze aja, di-snooze. Dikubur. Iya. Oke, sekian dari gua Aldin dari channel Hobi Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace yo.